Pemirsa, hari ini merupakan perayaan Hari Kesaktian Pancasila. Puncak perayaan diadakan di Monumen Kesaktian Pancasila dan dihadiri oleh Presiden serta Wakil Presiden. Upacara ini sebagai penghormatan kepada pahlawan revolusi dan momentum membangun Indonesia tangguh berlandaskan nilai Pancasila. Presiden Joko Widodo bertugas menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila yang digelar di Monumen Kesaktian Pancasila Komplek Lubang Buaya, Jakarta Timur. Upacara berlangsung singkat, yakni selama 30 menit dengan dihadiri sejumlah pejabat serta menerapkan protokol kesehatan. Rangkaian upacara diawali dengan mengheningkan cipta, pembacaan teks Pancasila oleh Ketua DPD Lanyala, dilanjutkan pembacaan Undang-Undang Dasar oleh Ketua MPR Bambang Susatyo. Sementara itu Ketua DPR Puan Maharani bertugas membacakan Ikrar Pancasila. Upacara ditutup dengan doa bersama yang dipimpin oleh Menteri Agama Yakut Kholis. Berbeda dengan tahun sebelumnya pemirsa, upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila dihadiri oleh sejumlah pejabat keluarga pahlawan revolusi secara virtual. Tiba di tempat upacara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen untuk membangun Indonesia yang tangguh berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Usai upacara, Presiden dan Wakil Presiden menyempatkan untuk melihat ke Lubang Buaya, lubang yang menjadi tempat ditemukannya jenazah ke-7 pahlawan revolusi. Ya, perihal kecintaan pada Pancasila ini pemirsa, kita harus belajar dari warga Bantul, Yogyakarta berikut. Ia mengkoleksi ratusan benda tentang Garuda Pancasila dalam beragam bentuk sejak tahun 2011. Ratusan koleksi tentang Garuda Pancasila ini tersimpan dalam museum sederhana di rumahnya yang diberi nama Rumah Garuda. Ya, Museum Rumah Garuda didirikan pada tanggal 17 Agustus 2011. Museum ini berdiri atas prakarsa Nanang R. Hidayat. Nanang mengkoleksi bentuk-bentuk Garuda dari tahun 2003 hingga sekarang pemirsa. Untuk saat ini sudah ada sekitar 300-an yang telah terkumpul. Berawal dari banyaknya penelitian yang dilakukan oleh Nanang, maka tercetuslah ide untuk membangun sebuah museum sebagai wujud kecintaannya terhadap mahakarya ini. Ya, jadi penasaran dengan museum pertama yang mengkaji lambang negara Republik Indonesia ini ya? Langsung saja kita berbincang dengan Anissa Rizkia yang saat ini sudah berada di Museum Rumah Garuda Sumber Batikan Trirenggoro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat siang Anissa, apa saja nih nilai sejarah yang terkandung dalam Museum Rumah Garuda itu? Ya, selamat siang Deta dan juga pemirsa. Di hari peringatan Kesaktian Pancasila kali ini saya akan ajak pemirsa untuk berjalan-jalan di sebuah rumah yang ternyata di dalamnya ini merupakan museum atau yang disebut dengan Museum Rumah Garuda. Deta, di sini ada banyak sekali koleksi-koleksi dengan lambang ataupun simbol Garuda terlihat mulai dari alat musik, kemudian ada juga yang paling ikonik ini ada bentuk Garuda besar sekali. Ini adalah ikonik dari salah satu film yang bernama Gardala. Ini merupakan hasil karya dari seorang warga yang ada di daerah Bantul, Yogyakarta. Saya juga akan berbincang-bincang dengan Pak Nanang atau yang dikenal dengan Pak Nanang Garuda ini. Selamat siang Pak Nanang. Pak Nanang ternyata lagi main alat musik. Ini apa nih Pak? Selo dengan Garuda. Jadi ini lambang negara. Kemudian saya buat selo untuk ngiringi permainan wayang pulau. Wow, ini menginspirasi tentunya. Dan boleh dijelaskan Pak, kenapa sih Bapak memilih Garuda sebagai koleksi-koleksi Bapak ini sudah ratusan jumlahnya ya, dan akhirnya mendirikan museum ini? Ya, pertama karena sejak kecil saya itu tinggal di rumah yang depannya ada gedung pertemuan besar yang di halamannya ada Garuda Pancasila setinggi 3 meter. Nah, mungkin itu jadi memori waktu kecil ya. Kemudian di TVRI ditayangkan selalu Mars Pancasila dengan lambang Garuda Pancasila yang datang menghampiri kita setiap jam 8 malam. Nah, di 2003 aku motret, kemudian lihat Garuda ini kok bermacam bentuknya.
kemudian sejarahnya belum jelas. Saya ingat nggak pernah diajarkan di sekolah. Nah, aku nyari jawaban itu dengan meneliti, jadilah tesis dan buku mencari telur Garuda. Berawal dari situ ya Bapak. Ya. Nah, saya tadi tidak hanya melihat alat musik saja, melainkan ini nih Pak, ada wayang Garuda. Boleh dijelaskan, ini sangat unik sekali dan menyita perhatian saya nih ketika memasuki area museum. Jadi setelah ketemu Lambang Negara, sejarahnya seperti apa, kemudian merancang wayang bentuknya seperti ini. Ini namanya Gardala juga, seperti ikon yang di depan tadi. Ini transformasi Lambang Negara menjadi wayang. Nah, dia harus melindungi Indonesia. Kemudian saya terbang melihat Indonesia, ini ternyata ini kan kayak wayang ya. Ada pulau Papua, ada pulau Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa. Nah, ini nanti dihidupkan menjadi satu cerita yang membeberkan kebaikan Indonesia. Kita juga menjelaskan bagaimana harusnya berpancasila dan menjadi bangsa kuat seperti Garuda. Oke, ini saya juga pegang ya Bapak ya. Ini adalah pulau dari Papua. Kalau Bapak ini pegang yang pulau Gardala. Jadi selain ini sebagai salah satu koleksi, Bapak juga menyampaikan pesan edukasi di sini juga kepada masyarakat ya? Ya, betul. Jadi ini media edukasi untuk Pancasila, kemudian bagaimana kekuatan Garuda sebagai karakter bangsa itu harus ditanamkan. Kita harus jadi bangsa yang kuat. Baik, ini salah satu yang ikonik juga. Boleh kita sambil mengitari Bapak? Ya, boleh. Selain dari wayang pulau ini, yang paling menarik ini memang selain alat musik, kemudian ada banyak koleksi-koleksi, jumlahnya ada sekitar 400 kurang lebih. Ini milik Pak Nanang Garuda. Nah, tentunya ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Nanang kepada para generasi muda untuk tidak hanya mengetahui Pancasila sebagai lambang negara, namun juga bisa mengimplementasikan sila-sila yang ada di dalamnya ke kehidupan. Demikian Deta dan juga pemirsa, saya kembalikan ke Deta yang ada di studio. Terima kasih Anissa, sungguh menarik, ada lambang Garuda, ada wayangnya juga. Terima kasih. Pemirsa, dari Yogyakarta kita beralih ke Bangka Belitung. Explore Bangka Belitung digelar Pemprov Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi di bidang UMKM dan pariwisata. Explore Bubble. Kegiatan mempromosikan wisata dan UMKM di Bubble ini seolah menjadi angin segar pemulihan perekonomian global dan domestik. Diselenggarakan di Pantai Tanjung Kelayang Belitung, acara ini menjadi bagian dari gerakan Bangga Buatan Indonesia, Gerakan Nasional Bangga Berwisata di Indonesia, serta Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia. Seremonial telah berjalan dengan baik ya, dan di sini juga hadir ya UMKM yang memang sudah sukses, sudah digital dan sudah go ekspor ya. Dan karena ini memang salah satu potensi besar kekuatan ekonomi kita, karena kontribusinya cukup besar, kita harapkan tentunya ini akan menjadi kekuatan ekonomi baru Indonesia untuk ketahanan dan kemajuan. Syarat utama dari pemulihan ekonomi, kita sudah berhasil vaksin ya di Bubble sekitar 40% sudah termasuk yang tertinggi ya. Prokes kesadaran masyarakat juga semakin membaik. Acara ini juga terselenggara dengan baik karena memang COVID di Belitung sudah melandai dan juga culture baru dari masyarakat menggunakan protokol dan disiplin kesehatan COVID-19 sudah berjalan dengan baik. Kegiatan ini tentunya diapresiasi dengan baik oleh pelaku usaha maupun juga pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bubble siap menyambut wisatawan yang datang, tentu dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Dari Kabupaten Belitung Timur, Kepulauan Bangka Belitung, Dewi Sulistia, iNews melaporkan.